Pernahkah Anda merasa tidak layak untuk bersaksi bagi Kristus? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang kita tahu masa lalunya seperti apa, tetapi boleh Tuhan pakai untuk membawa banyak orang datang kepadanya? Let's dive deeper into the verse and verse. Berjumpa kembali bersama kami di podcast Inverse, pedoman belajar Alkitab Pemuda. Saat ini kita sudah sampai pada pelajaran keempat dari Injil Yohanes, dan video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Anda. Untuk itu Anda perlu mempelajarinya secara mandiri untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dari Alkitab. Dan sebagai buku panduan, Anda bisa menggunakan buku Inverse yang Anda bisa akses di e-book kami melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan Pendeta Eben, Ko Kelvin, dan Kak Ari. Shalom. Shalom. Oke, sudah siap untuk membahas materi kali ini? Ya. Amin. Topik kita adalah Kota Sikar, dan Ko Kelvin akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami ketika kami berdiskusi, gunakan kami untuk bisa menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, sahabat Inverse bisa membuka Yohanes pasal 4 bersama-sama dengan kami. Kami akan membacakan ayat 1 sampai 8 saja. Yohanes pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Oke, baik. Di Yohanes pasal 4 ini ada 3 perikop yang dicatat ya. Tapi kita akan membahas perikop yang ini saja karena keterbatasan waktu. Dan fokus dari perikop pertama ini adalah suatu peristiwa yang tidak dicatat dalam Injil lainnya ya. Dan ini adalah percakapan one on one ya, yang Yesus lakukan sangat panjang. Jadi kemarin kan kita belajar tentang Nikodemus gitu ya. Itu percakapan one on one juga, tapi tidak sepanjang yang ini perempuan Samaria ini. Dan ada satu tindakan yang jarang banget dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu adalah melintasi daerah Samaria. Itu adalah salah satu tindakan yang mungkin mereka akan muter tempat lain ya untuk sampai ke Galilea. Nah, kenapa Yesus memilih jalan ini? Dan apakah pertemuan dengan perempuan Samaria ini merupakan pertemuan yang biasa, yang tidak disengaja, atau memang ini disengaja, divine appointment gitu, Pak Pendeta? Oke, baik. Terima kasih, Alicia. Jadi di sini disebutkan Yesus melintasi tanah Samaria. Yang pertama mungkin sudah pasti secara geografis, alasan yang pertama adalah ini adalah jalan yang lebih cepat, lebih pintas untuk ketujuan yang Yesus mau tuju. Nah, biasanya memang orang-orang Yahudi, walaupun jalannya agak jauh, dia lebih bagus memilih jalan yang lebih jauh dibandingkan lewat di tanah orang Samaria dan nanti ketemu dengan orang-orang Samaria. Karena orang-orang Yahudi ini sangat tidak suka dengan orang Samaria. Jadi Yesus tidak seperti itu, dia memilih jalan yang pintas, yang lebih dekat. Secara geografis juga disebutkan ini lebih dekat beberapa hari dibandingkan dia harus mutar. Tetapi ada hal yang kedua yang ditekankan oleh Yohanes adalah bahwa ini adalah sebuah tuntunan ilahi kepada Yesus untuk dia bertemu dengan seorang wanita Samaria ini. Dan itu yang nanti akan kita lihat hasil dari pertemuan ini. Jadi secara manusia bisa saja Yesus tidak mengetahui apa alasannya kenapa dia harus melewati tempat itu, tetapi dengan hubungannya dengan Tuhan,
tuntunan Roh Kudus yang memimpin dia untuk melewati tempat itu supaya ia bertemu justru dengan orang Samaria yang dihindari oleh orang-orang Yahudi. Ya, mungkin kira-kira itu sedikit. Berarti aku note tadi dari Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta menekankan bahwa ini Yesus ini punya sifat seperti kita manusia ya, yang nggak tahu juga kenapa harus lewat Samaria, daerah orang Samaria ini gitu ya. Mungkin kayak kita nih, Sobat Inverse, kita kenapa harus muternya lewat jalannya jauh padahal kita pengen ke A gitu ya. Berarti Yesus ini sangat seperti kita gitu ya, sangat manusiawi untuk tidak tahu sebenarnya apa maksud dan tujuan, dan dituntun oleh Roh Allah gitu ya, Roh Kudus untuk lewat situ. Ini sangat menarik, dan kita tahu bersama ya, tadi aku sudah mention percakapan dengan Nikodemus ya, yang sudah dicatat oleh Yohanes di sebelumnya, banyak perbedaan gitu ya. Kalau Nikodemus itu kan Nikodemus yang nyamperin Yesus gitu malam-malam. Nah, tapi ini yang mulai percakapan dengan perempuan Samaria itu bukan perempuan Samaria, karena mungkin dia takut kali ya Kak ya, tapi Yesus sendiri yang approach dia gitu. Yesus yang approach perempuan Samaria ini. Nah, di pasal 4 ini karakter Yesus dan penjangkauan jiwa seperti apa yang diperkenalkan Yohanes melalui interaksi Yesus dengan perempuan Samaria ini Kak. Iya, dari pasal ini kita bisa melihat bahwa inisiatif untuk menjangkau itu datangnya dari Yesus sendiri. Yesus yang berinisiatif, Yesus yang mencari, Yesus yang akhirnya bertemu dan ngomong pertama ke si wanita Samaria. Jadi kita bisa lihat bagaimana karakter Allah dalam menjangkau jiwa itu ya berinisiatif, sesuatu hal yang inisiatif itu datang dari Allah. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bisa temukan juga dalam kisah-kisah lain seperti kisah waktu dia bertemu dengan Zakheus. Yesus doing it on purpose. Jadi dia sengaja untuk bisa memulai percakapan untuk bertemu, karena dia mengetahui ada satu jiwa yang harus dia jangkau. Nah, dan kalau kita lihat juga backgroundnya, orang Samaria dan orang Yahudi ini sangat-sangat jauh, sangat-sangat musuhan. Bahkan mereka mengklaim adalah haram untuk ngomongan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ini gimana mereka bisa melakukan tugas penjangkauan kalau mereka aja benci sama orang Samaria. Tetapi Yesus berusaha untuk mematahkan tembok pemisah itu dengan dia sendiri yang approach ke wanita Samaria ini. Makanya sampai wanita Samaria kaget, masakan engkau seorang Yahudi minta air sama saya seorang Samaria gitu. Itu saking gapnya begitu jauh antara Yahudi dan Samaria. Tapi yang satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana kasih Yesus itu adalah kasih yang menjangkau dengan inisiatif. Dia yang memulai duluan karena dia mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Dan yang luar biasa juga dari Yesus ini, dia nggak memandang orang. Soalnya dia udah orang Samaria gitu kan. Dan ini bukan orang Samaria yang terpandang gitu kan. Kalau kayak Nikodemus tadi kan dibilang berbeda sekali. Nikodemus itu orang Yahudi, udah gitu orang Yahudi yang terpandang gitu, bisa dibilang dia guru besar di tempatnya gitu kan. Sedangkan ini wanita Samaria ini udah orang Samaria, udah gitu dia golongan yang paling rendahnya juga gitu kan, sampai-sampai dia kita tahu itu sampai-sampai dia pergi ke sumur itu siang-siang. Tapi Yesus nggak memandang orang. Yesus dia lihat ada jiwa, dia ambil inisiatif kayak tadi yang Adi bilang. Tapi dia juga nggak peduli entah ini orang kaya kah, entah ini orang miskin, entah ini orang terpandang, entah ini orang yang tersisihkan. Dia tetap jangkau, dan hasilnya nanti yang kita bisa lihat di pelajaran ini berikutnya adalah orang yang nggak dikira-kira ini seringkali kita memandang orang kan. Kalau kita mau menjangkau orang, ini kira-kira orangnya prospektif, potensial atau enggak gitu kan. Dia nggak seperti itu gitu. Dia lihat ini ada jiwa harus dijangkau, dia jangkau, dan yang luar biasa akhirnya orang yang paling rendah ini akhirnya bawa satu kampungnya kepada Yesus. Bahkan kalau di society dia itu adalah seorang yang buangan lah bisa dibilang. Sundal ya. Iya, tidak bersuami sudah. Itu ada dijelaskan oleh Yohanes ya. Menarik banget. Dan kalau misalnya mau lihat lagi, tadi kan Ko Kevin sempat singgung kalau perempuan ini akhirnya membawa satu kampungnya gitu ya untuk datang kepada Yesus. Perempuan Samaria ini kan meninggalkan tempayannya, meninggalkan sesuatu yang lagi dia ambil capek-capek gitu ya kan ya. Lagi dia capek-capek tengah hari di Timur Tengah sana kan sangat panas, dan pergi mengabarkan kepada orang-orang tentang Yesus gitu. Apa yang mendorongnya Pak Pendeta? Dan bagaimana hal ini bisa menunjukkan pertumbuhan imannya? Bagaimana ini bisa menjadi pelajaran buat kita juga? Ya, oke. Jadi yang pertama di sini adalah bagaimana kita belajar metode Yesus di dalam menjangkau seseorang, menyelamatkan seseorang. Dan
ini selalu kita gunakan adalah metode yang terbaik yang Yesus gunakan ketika ia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ia menuntun wanita Samaria ini dari bicara tadi air untuk diminum, kemudian dituntunnya kepada air kehidupan yang sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan utama daripada wanita Samaria untuk keselamatan dirinya. Dan setelah ia menemukan air hidup itu dalam tanda kutip, setelah tadi bicara air jasmani yang dia minum, maka betapa sukacitanya ia menerima keselamatan itu, sehingga dengan sukacita itu juga secara otomatis ia terdorong untuk memberitakan dan menceritakan pengalaman rohaninya bertemu dengan Yesus kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Jadi saya bisa bayangkan dalam peristiwa itu dia sampai mungkin lupa atau dia tidak lagi pikirkan itu ember atau timba yang tadinya dia mau ambil air, karena sukacitanya untuk segera apa? Dia mau kasih tahu itu apa yang dia baru saja alami. Padahal tadi kan tujuannya mau ambil air ya, tapi dia hampir lupa itu dengan ember dan air itu, karena dia didorong oleh satu semangat rohani keselamatan yang ia temukan dalam pertemuannya dengan Yesus Kristus. Jadi pelajarannya penting juga bagi kita adalah bahwa keselamatan kita ini adalah berkat terbesar yang Tuhan berikan, sehingga inilah sesuatu yang harus selalu kita jaga dan kita juga ceritakan kepada siapapun dimanapun kita berada. Dan kalau mungkin menambahkan dari pendeta, perempuan Samaria ini juga menyadari kondisi dia sebenarnya. Ya kan, dia merasa bahwa dia ini ada banyak kurang-kurangnya gini kan. Jadi ketika dia memperoleh keselamatan itu, dia dengan sukacita membuka hatinya dan mau menerima itu gitu. Seringkali masalah dengan kita juga, mungkin kita seringkali pikir, oh kita fine-fine aja kok, hidup gue baik-baik aja, kayak gue cukup baik, gue dibandingkan sama orang lain. Kita bahkan bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih buruk gitu kan. Dan kita rasa kita fine-fine aja, kita gak butuh apa-apa gitu. Sedangkan wanita Samaria ini karena dia memiliki kelemahan-kelemahan yang dia sadari, dan Yesus menyadarkan itu, dia terima pemberian yang Yesus mau kasih ke dia. Jadi mungkin kita pun ya sebaiknya menyadari kondisi kita tuh sebenarnya gimana sih, sehingga kita ketika Yesus datang ke kita tuh kita bisa terima apa yang dia mau kasih. Amin. Kari? Ya, kita bisa lihat juga cerminan iman perempuan ini tuh dari ayat yang ke-25 dan 29. Saya bacakan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan respon dari perempuan ini ketika dia tahu, oh ini loh Mesias yang disebutkan di dalam kitab suci, dia langsung pergi, dia langsung kabarkan. Dia nggak mikir lagi saya ini layak atau enggak untuk bersaksi, tapi dia pergi untuk beritakan. Dan ayat 9 dia ngomong sama orang, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah jadi kita bisa lihat iman perempuan ini ya, dalam maksudnya dia sebenarnya nggak layak secara status kerohanian, dia orang berdosa. Tetapi ketika dia menemukan, oh ini Mesias datang, Mesias yang disebutkan dalam kitab suci, dia beritakan itu sama orang lain. Perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan dia, sehingga dia nggak tahan-tahan informasi itu, dia bagikan sama orang lain. Begitu juga dengan kita. Ketika apakah kita boleh refleksikan ke diri kita, apakah perjumpaan kita dengan Yesus mengubahkan ada sesuatu dari diri kita, gitu, seperti perempuan ini. Karena modal kesaksian kita kepada orang lain adalah perjumpaan kita dengan Yesus. Kalau kita sendiri nggak pernah diubahkan oleh perjumpaan dengan Yesus, maka kita nggak akan bisa membagikan itu kepada orang lain. We cannot give what we didn't have. Oke. Jadi dari sesi ini aku bisa melihat bahwa perempuan ini merespon, perempuan ini bahkan tahu tentang Yesus, itu berarti dia tahu tentang kitab suci itu juga. Ya. Dia tahu tentang kitab suci, dia tahu kabaran itu, dia akhirnya juga merespon, dan dia memang mengabarkan kepada orang-orang. Karena tadi kita juga belajar bahwa Yesus menyentuh hatinya ya Pak Pendeta ya, Pak Pendeta tadi mention. Jadi dengan kita sudah disentuh oleh Yesus ini, Sobat Inverse, kita sudah di-touch, kita sudah engage sama Yesus, mari kita punya pengalaman iman dengan Yesus, dan mari kita bagikan kepada orang lain. Baik, kita akan lanjutkan sesi berikutnya setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah?
Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Dalam percakapan ini tema utamanya itu adalah air hidup ya, kalau bisa aku lihat ya. Perempuan Samaria ini tadinya tidak menyadari kebutuhannya akan air hidup ini, tetapi Yesus tadi kalau kita baca selengkap-lengkapnya ini ngasih kayak berasa kayak nonton iklan produk gitu ya, kayak ini kamu butuh ini, kamu butuh ini. Kita kan kalau nonton iklan yang tadinya kita ngerasa nggak butuh, terus kita nonton, ya butuh nih nutrisi dari minuman A gitu kan. Nah sama seperti perempuan ini ketika Yesus jelaskan akulah ini itu, akhirnya dia membuncah gitu ya sumur air hidup di dalam dirinya sendiri. Nah pertanyaannya, hal praktis apa untuk kita sebagai orang-orang muda ini boleh lakukan supaya kita boleh sadar kebutuhan kita akan air hidup itu? Karena kan kalau kita nggak merasa butuh, pasti kita nggak akan lakuin gitu. Kita nggak akan afford, kita nggak akan effort untuk mendapatkan itu, ya kan? Kalau orang-orang muda, karena lebih mikir, banyak waktu yang dikeluarin, tenaga yang lebih gitu kan. Nah kalau misalnya ini gimana caranya kita untuk boleh sadar dulu nih, at least sadar dulu kalau kita tuh butuh air hidup ini. Oke, jadi kalau Yesus bilang kan di ayat 13 dibilang, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Aku rasa kalau praktis untuk kita sekarang, zaman ini, kita ini hidup dibombardir dengan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita gitu. Yeah. Dengan gadget kita lah, dengan kesibukan kerjaan, dengan mungkin belajar, dengan segala tanggung jawab. Tapi gadget itu salah satu yang memang paling menyita perhatian kita gitu. Makanya seringkali kita lagi di mana, kita lagi nggak ada kerjaan, akhirnya gadget. Yeah. Jadi mungkin aku bayangkan seperti kayak orang pacaran. Bahkan sekarang pun pacaran seringkali orang masih gadgetan. Iya. Ya kan? Jadi sama dengan Yesus gitu. Kita terhubungan dengan Yesus, tapi seringkali kita nggak mengambil waktu yang secara khusus gitu untuk tidak terdistraksi dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dan yang distraction itu yang menjadi air yang membuat kita haus lagi. Nice. Kalau kita sosial media kayaknya haus terus, makanya nggak pernah stop kan ya. Tapi Yesus mau tawarkan sesuatu yang lebih baik. Jadi mungkin hal praktis apa ya, cara waktu di mana kita nggak terganggu sama hal-hal yang mungkin distract, yang mungkin air-air ini yang membuat tetap haus lagi, supaya kita bisa mendapatkan air hidup yang dari Yesus itu. I see. Jadi kalau kita lihat air hidup itu adalah Yesus sendiri ya. Ada di khotbah di bukit dibilang, berbahagialah, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang nggak lapar dan haus nggak akan ngerasa butuh. Seperti itu. Nah pertanyaan tadi, gimana cara kita bisa merasa untuk membutuhkan air hidup itu?
Kalau kita lihat seperti contoh ya perumpamaan anak yang hilang, dia nggak ngerasa butuh akan bapaknya sampai Tuhan bawa dia ke titik yang paling rendah, sampai dia bahkan mau makan ampas babi. Itu saking Tuhan bawa dia ke titik yang paling rendah untuk akhirnya bisa merasakan kebutuhan yang besar akan Bapa seperti itu. Jadi kita juga sama. Ketika kita misalkan lagi ngerasa ya kita merasa cukup, kita merasa seperti ya saya nggak butuh lah hal-hal rohani. Mulai dengan doa, mulai untuk minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang lapar dan haus akan kebenaran, akan makanan, akan air minum rohani yang berasal daripadamu. Dan dari doa dan dari puasa kita, Tuhan akan ubahkan hati kita, akan berikan kepada kita kerendahan hati untuk akhirnya kita bisa mau datang sama Tuhan dan boleh mengecap akan air hidup itu. I see. Ya, jadi menarik sekali di sini bagaimana Yesus juga tidak mengatakan air yang sedang diambil wanita itu tidak penting. Ini juga adalah sebuah hal yang baik, yang penting. Tetapi Yesus menekankan ada hal yang lebih penting yang harus dia miliki. Nah, saya pikir ini pesan untuk kita orang-orang muda khususnya. Karir, pekerjaan, kesuksesan itu semua hal yang baik, semua hal yang penting, bukan tidak penting. Tetapi jangan sampai hal-hal itu membuat kita kehilangan air hidup, keselamatan, hidup kekal. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kita. Yesus pernah katakan, apa gunanya engkau beroleh seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan apa katanya? Nyawamu. Jadi teman-teman orang muda, jangan sampai karena fokus kita hanya kepada hal-hal yang sifatnya sementara, yang masih membuat kita haus lagi tadi, seperti air di sumur ini, tapi kita kemudian kehilangan air kehidupan. Jadi mencari uang bukan tidak penting. Penting, itu bagus. Segala sesuatu perlu uang sekarang. Walaupun orang katakan uang tidak dibawa mati, tidak punya uang setengah mati rasanya. Artinya bekerja, menjadi seorang yang sukses itu bukan hal yang salah. Tapi jangan sampai fokus kita hanya untuk itu, bahkan mengabaikan keselamatan kita demi hal-hal itu. Wanita Samaria ini dia rela meninggalkan air yang penting untuk air hidup yang jauh lebih penting, bahkan yang terpenting. Jadi hal yang utama yang harus kita dahulukan adalah keselamatan kita. Dan inilah berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Semua hal-hal yang baik itu tidak ada salah, tapi keselamatan kita ini adalah hal yang terpenting. Dan ini kita perlu tanamkan dalam diri kita, bahwa keselamatan kita adalah karunia sorga yang terpenting, yang harus kita jaga. Tidak pernah boleh ada sesuatu atau seseorang yang membuat kita melepaskan keselamatan kita. Lebih bagus kita kehilangan karir, pekerjaan agak macet, tapi kita memelihara keselamatan dan juga kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Jadi ini yang kita perlu tanamkan supaya kita punya kepekaan rohani untuk hal yang Tuhan mau kita utamakan dan dahulukan. Jika kita baca juga di Matius 6 itu ya, yang carilah dahulu kerajaan Allah itu, Tuhan tidak katakan makanan minuman tidak penting. Tuhan katakan semua itu Tuhan tahu itu kebutuhanmu, tapi carilah dahulu, Tuhan bilang. Kata dahulu itu hal yang penting, yang harus kita dahulukan, yang harus kita utamakan di dalam segala sesuatunya. Ini pesan saya. Oke, jadi ketika kita mendahulukan keselamatan itu, kita pasti punya pemikiran bahwa kita ini tidak sempurna. Kita tidak akan pernah merasa cukup gitu ya. Kalau misalnya kita melihat keselamatan, kan kita melihat pada Allah, dan akhirnya kita tidak akan pernah merasa cukup layak untuk disebut sudah cukup gitu. Jadi akhirnya kita boleh berdoa lagi, minta pertolongan Tuhan, berpuasa, dan seperti tadi Ko Kevin bilang, menjauhkan hal-hal yang membuat fokus kita itu tidak lagi pada Tuhan. Dan akhirnya kita boleh menyadari bahwa kita tuh perlu air kehidupan. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan akan air kehidupan ini, kita mengalami, ya kan, mempunyai pengalaman bersama Sang Pemberi air kehidupan ini. Pelajaran pekan ini mengajarkan kita untuk bersaksi. Jadi ada tahapan kesaksian itu, tahapan bersaksi itu dari cerita ini adalah mengandalkan kesaksian orang lain. Kemudian setelah itu mengenal Yesus secara pribadi, itu dijelaskan di ayat-ayat terakhir. Jadi dari kesaksian perempuan Samaria ini, orang-orang
bukan cuman dengar doang dari perempuan ini kan, jadi mereka tahu mereka mengalami sendiri nih, dan akhirnya mereka menjadi saksi bagi Yesus juga ke orang-orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kehidupan rohani kita ini boleh memiliki kemajuan, tidak hanya tidak berhenti hanya mengandalkan kesaksian orang lain aja. Oke. Jadi kesaksian orang lain ini juga sebuah pengalaman rohani yang bisa saja menjadi berkat bagi kita, dan kita bisa ceritakan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi pengalaman yang kita alami sendiri bersama dengan Tuhan, apa yang kita punya dengan hubungan kita dengan Tuhan, ini akan menjadi lebih powerful untuk menjadi sebuah berkat kesaksian yang hidup bagi orang lain. Jadi apa yang kita punya itulah yang kita bisa bagikan. Tadi sudah di-mention itu. Jadi pengalaman rohani yang dialami oleh wanita Samaria ini ketika ia bertemu dengan Yesus, ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa yang dia bawa kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Orang tadi lihat dia, ini orang wanita yang gak baik-baik sebelumnya, dan latar belakang yang beraneka ragam. Tetapi setelah pertemuannya dengan Yesus itu, orang melihat sebuah perubahan yang luar biasa terhadap wanita ini. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat powerful untuk mengubah juga orang lain ketika ia menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. I see. Kalau kita lihat dari cerita ini, si perempuan ini mau dipakai Tuhan. Dia membagikan akan berkat pengenalan akan Tuhan kepada orang lain. Dan bahkan orang-orang lain pun akhirnya percaya gitu. Di ayat 42 bilang, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi inilah sebenarnya misi dan goals kita dalam penginjilan. Bagaimana pengenalan kita akan Kristus membawa kita untuk akhirnya merindukan orang lain juga mengenal Kristus. Kita mau orang lain menikmati apa yang sama. Kita mau berkat rohani yang kita sudah kecap duluan, itu akhirnya bisa sampai juga kepada orang lain. Nggak hanya stop di diri kita. Jadi kita bisa lihat perempuan Samaria adalah penginjil yang kalau bisa bilang sukses. Dia sukses untuk membawa orang-orang. Padahal latar belakangnya seperti yang kita sudah pelajari. Artinya, seperti Tuhan bisa pakai wanita Samaria ini, Tuhan juga bisa pakai kita sebenarnya di dalam menjangkau jiwa. Pertanyaannya, kita mau nggak? Orang gila dari Gerasa, mantan orang gila yang dirantai, kerasukan, akhirnya jadi penginjil yang hebat di Dekapolis. Di kota-kota yang gak mengenal Tuhan. Di Samaria Tuhan pakai perempuan. Dan sama caranya, Tuhan juga bisa pakai kita. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Dan ketika kita mau, Tuhan akan kasih kapabilitas. Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Dan selalu tinggikan Yesus. Karena di Yohanes 12 ayat 30 dikatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi, tinggikan Yesus, itu yang akan menarik orang-orang seperti perempuan Samaria ini. Dia tinggikan Yesus, orang-orang datang lihat Yesus dan akhirnya mau juga. Kalau misalnya masih di tahap 1, masih baru melihat dari kesaksian orang, mungkin berdoa, ya kan? Minta, karena di Matius 7 dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi bilang, Tuhan, saya mau kesaksian seperti itu. Saya ingin punya kesaksian seperti itu, dan Tuhan pasti akan jawab doa-doa seperti itu. I see. Jadi benar-benar apa yang ketika kita minta gitu ya, ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan kasih pengalaman, kesaksian itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan bukan kita yang ditinggikan, tapi seperti Yohanes Pembaptis juga bilang, biarlah dia yang semakin ditinggikan ya, bukan aku gitu. Dan aku lihat juga perempuan ini juga meninggikan Yesus yang diiniin, bukan aku bukan dirinya sendiri, bukan aku. Ini sungguh sangat menarik, dan tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung akhir diskusi episode 4 ini dari Injil Yohanes dengan tema Kota Sikar. Pendeta Evan boleh memberikan satu closing statement dan doa. Oke, baik. Jadi hal yang pertama yang kita lihat dari kisah Yesus dengan wanita Samaria di Sikar ini, bagaimana metode Yesus menjangkau seseorang. Ini pelajaran penting bagi kita. Ia menunjukkan perhatian, cinta kasih, mau bergaul, bersahabat, kemudian menuntun dia kepada satu tujuan yang lebih utama. Kemudian yang kedua yang penting kita lihat di sini adalah
tadi kita sudah bahas banyak bahwa siapapun kita Tuhan bisa pakai menjadi berkat bagi alat, bagi kemajuan pekerjaan Tuhan dan bagi berkat bagi sesama. Jadi tidak ada kita yang terlalu lemah atau terlalu sederhana atau yang tidak layak yang Tuhan tidak bisa pakai. Yang kita lakukan adalah relakan diri, Tuhan perlengkapi kita untuk kita dipakai Tuhan menjadi orang yang memuliakan namanya, membawa kabar baik kepada orang-orang yang kita bisa jangkau. Amin. Oke, baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk diskusi pelajaran yang sangat bagus untuk kami memahami dan juga menjadi pengalaman di dalam hidup kami sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang muda khususnya. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi kemenangan jiwa-jiwa yang dapat dituntun kepada Tuhan. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini dan pimpin kehidupan kami di dalam segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta, Kak Kevin, Kak Ari, serta seluruh sahabat Inverse yang menyaksikan tayangan ini. Semoga sama seperti perempuan Samaria, kita boleh berani untuk menyaksikan pengalaman kita dengan Yesus pada orang lain. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di episode selanjutnya. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.